Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Andung Sari. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membacakan bab hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat terbagi menjadi 4. 1. Kemakruhan ditinjau dari tempat ibadah. 2. Kemakruhan ditinjau dari keadaan orang yang sholat. 3. Kemakruhan ditinjau dari menyalahi atau meninggalkan sebagian kesunahan sholat. 4. Kemakruhan ditinjau dari pelaksanaan sholat. Pertama, kemakruhan ditinjau dari tempat pelaksanaan sholat. 1. Sholat di pemandian atau di tempat yang disediakan untuk mandi. 2. Sholat di tempat ganti pakaian. 3. Sholat di tempat berdiamnya unta setelah minum. 4. Sholat di tempat penyembelihan binatang. 5. Sholat di kuburan yang belum pernah digali setelah ada yang dikubur di lahan tersebut. 6. Sholat di tempat pembuangan kotoran binatang. 7. Sholat di jalan. 8. Sholat di gereja orang Yahudi dan Nasrani. 9. Sholat di atas Ka'bah. 10. Sholat di dasar jurang dalam keadaan khawatir terjadi banjir. 11. Sholat di tempat pemungutan pajak, begitu juga tempat-tempat yang digunakan maksiat. 12. Sholat di pasar. 13. Sholat dengan posisi ada seseorang di depannya yang menghadap padanya. 14. Al-Idhan, yaitu selalu melakukan sholat di tempat yang sama dan tidak pernah berpindah ke tempat lain meskipun ia sebagai imam. 15. Bertempat sejajar dengan imam. Kedua, kemakruhan ditinjau dari keadaan orang yang sholat. 1. Sholat dalam keadaan menahan kencing. 2. Sholat dalam keadaan menahan buang air besar. 3. Sholat dalam keadaan menahan kentut. 4. Sholat dalam keadaan menahan kencing sekaligus buang air besar. 5. Sholat dalam keadaan sangat tertarik pada makanan di dekatnya jika waktu sholat masih panjang. Hal ini sebagaimana ungkapan penyusun Safwatu Az-Zubat, dimakruhkan sholat di pemandian, serta di tempat ganti pakaian, tempat berdiamnya unta setelah minum, kuburan yang belum digali, di jalan, dan tempat penyembelihan binatang. Namun, sholatnya tetap sah, seperti sholat dengan menahan kencing, menahan buang air besar, dan di dekat makanan yang sangat ia inginkan. 6. Sholat dengan memakai muza yang terlalu sempit. 7. Sholat dalam keadaan marah. 8. Sholat ihtibah, yaitu sholat yang dengan masukkan pakaian ihramnya dari bawah ke tiak kanan dan menyelubugi yang kiri. 9. Sholat dalam keadaan ngantuk. 10. Sholat dengan menggunakan cadar bagi laki-laki dan penutup muka bagi perempuan. 11. Sholat dalam keadaan kepala dan pundak terbuka. 12. Sholat dengan menggunakan pakaian tanpa meletakkan sesuatu di pundak. 13. Sholat dengan menggunakan pakaian yang bergambar atau terdapat sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan. 14. Sholat dengan menggunakan selimut, seperti selimutnya Sahma, pembalut badannya dengan pakaian secara total, sehingga tangannya tidak bisa keluar. 15. As-Sadda, yaitu menjatuhkan dua ujung selendang hingga menyentuh lantai atau tanah. 16. Al-Isbal, yaitu menurunkan pakaian hingga menyentuh lantai atau tanah. Ketiga, kemakruhan ditinjau dan menyalahi atau meninggalkan sebagian kesunahan. 1. Memelankan dan mengeraskan suara bukan pada tempatnya. 2. Menempelkan kedua lengan atas pada kedua lambung saat sujud bagi laki-laki. 3. Menempelkan perut pada kedua paha saat sujud juga bagi laki-laki. 4. Mengeraskan suara di belakang imam selain ucapan amin dan hal-hal yang dikecualikan. 5. Memanjangkan tasyahud awal dan doa setelahnya. 6. Tidak membaca surat dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah di 2 rakaat yang pertama. 7. Meninggalkan takbir intiqal. 8. Meninggalkan zikiran-zikiran saat ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. 9. Tidak membaca doa di dalam tasyahud akhir. 10. Tidak sujud pada hidung. 11. Membaca surat Al-Quran selain saat berdiri dengan tujuan membaca Al-Quran bukan tujuan zikir. 12. Menunjukkan kepala saat ruku. 13.
Menutup kedua tangan saat takbiratul ihram dan sujud. 14. Segera menoleh saat salam seperti menolehnya rubah. 15. Menderum seperti unta, yaitu meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan saat sujud. 16. Istiraj seperti binatang buas, anjing, yaitu meletakkan kedua lengan bawah di lantai saat sujud. Keempat, kemakruhan ditinjau dari pelaksanaan sholat. 1. Meliputi rambut dan pakaian. 2. Memandang ke atas. 3. Meletakkan kedua tangan di pinggang, jawa, walang kerik. 4. Mengusap kening dan membersihkan kerikil di tempat sujud. 5. Mencocokkan hidung saat sujud seperti burung gagak. 6. Duduk iqo seperti anjing, bentuknya adalah meletakkan kedua pantat dan kedua kaki di lantai dan menegakkan kedua betis. 7. Duduk dengan menjulurkan kedua kaki ke arah kiblat. 8. Menoleh tanpa ada hajat. 9. Meludah ke samping kanan atau ke depan di luar masjid sebagaimana ungkapan penyusun Safwatu Az-Zubat. Kemakruhan sholat adalah melipat pakaian atau rambut, memandangkan mata ke arah atas, meletakkan kedua tangan di pinggang, membersihkan debu atau kerikil di kening, memasukkan kedua tangan pada lengan baju. Saat melakukan sujud dan takbiratul ihram, mencocok saat sujud seperti burung gagak, dan iqo seperti duduknya anjing, yaitu kedua pantat beserta kedua tangan menempel ke lantai dengan menegakkan kedua betis. Menoleh tanpa hajat, meludah ke arah kanan dan ke arah depan. 10. Berdiri hanya pada kaki satu dan ini disebut as-safnu. 11. Menempelkan kedua kaki bagi orang laki-laki dan ini disebut as-safdu. Mentasyik jari tangan, yaitu memasukkan jari salah satu tangan ke sela jari tangan yang satunya. 13. Sholat dengan meletakkan tangan di pinggang. 14. Al-Ihtijar, yaitu memukul ke arah kanan dan ke kiri. 15. Melegakan dirinya santai dalam pelaksanaan sholat. 16. Meletakkan tangan pada mulut atau hidung tanpa ada hajat. 17. Mengikuti perut. 18. Melakukan gelamiyah amalia sholat bersamaan dengan imam. 19. Menguap. 20. Memberi isyarat yang memahamkan tanpa ada hajat. 21. Mengencangkan jari. 22. Bersandar pada sesuatu yang sekira seandainya saudara itu hilang, niscaya ia akan terjatuh. Itulah hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.